Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar uang dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada para pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan daku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, Tanda apa dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah para murid teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gambaran yang istimewa mengenai kelimpahan berkat atau berkat yang melimpah-limpah kita dengarkan dari bacaan pertama. Dari bait Allah mengalirlah sumber berkat yang digambarkan dengan suburnya tanaman-tanaman di sekitarnya. Itulah gambaran berkat Allah yang dialirkan untuk semua saja. Nah, hari ini kita memperingati pemberkatan Basilik Lateran yang ada di rumah sana. Lalu kalau kita merenungkan bacaan-bacaan yang hari ini kita dengarkan, kita juga diajak untuk melihat apakah gereja-gereja kita tidak harus sampai ke Vatikan Roma sana, tapi gereja-gereja kita entah di Kalasan, entah di masing-masing tempat di mana Anda semua ikut live streaming ini, menjadikan sumber berkat juga bagi kita. Apakah setiap kali kita datang ke gereja lalu pulang kita mendapatkan berkat dan berkat itu mengalir dalam hidup kita? Ini yang pertama. Kalau orang sungguh-sungguh mengalami berkat, maka akan ada kerinduan untuk terus-menerus datang ke gereja. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang Katolik itu datang ke gereja. Di Kalasan data sendiri menunjukkan bahwa dari 9.500 umat yang datang mingguan itu hanya 30% total. 70% yang lain mana itu kan? Itu mingguan. Kalau harian paling 0, sekian persen ini ya dari 9.500-an. Kalau orang sungguh mengalami berkat dari hadirnya di dalam gereja, maka akan ketagihan terus. Apalagi mendengarkan sabda, menyambut komuni, meskipun batin yang di rumah masing-masing, itu akan memperkaya hidup, menjadikan Tuhan sungguh sumber. Sementara itu yang kedua, bahwa pergi ke gereja lebih bangunannya ya seperti ini, atau menggereja artinya bersekutu bersama dengan teman-teman seiman. Apakah ada relasi transaksional di situ? Untung rugi. Kalau saya untung akan datang, kalau tidak untung saya tidak akan datang.
Persis kita diingatkan ketika Yesus mengusir para pedagang, lalu meja-meja hamburkan atau singkirkan. Karena di sana ada relasi transaksional. Bait Allah dijadikan urusan bisnis, lalu ada kepentingan-kepentingan di luar kepentingan ibadah. Maka refleksi bagi kita adalah bisa jadi kita juga dalam membangun relasi pergi ke gereja ada alasan-alasan transaksional juga dengan Tuhan. Ngapain pergi ke gereja kalau hidup saya tetap begini-begini saja, itu kan? Tapi kalau sungguh tidak ada untungnya pergi ke gereja, ya tidak akan ke gereja. Nah, relasi ini barangkali bisa menjadi bahan permenungan kita. Apakah berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama, kita memperhitungkan semacam bisnis, untung dan rugi, etukku apa, gitu kan? Nek ora etuk, ya ora mangkat. Nek etuk, mangkat. Apalagi di situ bisa jadi mendapatkan nama, syukur-syukur ya mendapatkan keuntungan di sana. Kesempatan bagi kita untuk merenungkan saat kita memperingati pemberkatan Basilik Roma. Kemana arah sikap kita? Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.